Salut, Horas Marijita, salutna. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa di dalam hati kita, berdoa dimulai. Amin. Kita buka buku nyanyian nomor 1 ayat 1 tambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepada ya Allah,
dan perjuangkanlah perkara terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesekianmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gurunmu yang kudus dan ke tempat kemuliaanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kemampuan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah tangga sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampuni dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang tertulis Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 31 sampai dengan 34. Kita baca secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesuai waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka
akan menjadi umatku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oras mari kita sudi. Warta Jemaat Minggu Judika Minggu 21 Maret 2021, kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1 Romawi pelayanan, rencana pernikahan, pemberitahuan yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Saudara Pertugi Bonamula Manali, putra dari Bapak Sintua Paima Rambi Manali, Ibu Meriati Burunenggola, Jemaat HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja, Wek Galilea, dengan Saudari Theodora Lamriana Burunenggola, putri dari Bapak Lambok Nenggolan almarhum, Ibu Sintua Rianti Boru Sihomi, Jemaat HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja, Wek Galilea. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja. Konseling pranikah akan dilaksanakan pada Jumat 26 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor Kuria.
2 Romawi persekutuan koinonia. Perpanjangan wilayah hari Jumat 26 Maret 2021, gereja kita akan melaksanakan perpanjangan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethlehem, Efrata, Galilea, dan Zaitun mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Cicingya Mangaraja. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti perpanjangan wilayah ini. 4. Jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal perpanjangan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti perpanjangan wilayah dan sermon kategorial. 3 Romawi pelayanan kasih atau diakonia. Jemaat meninggal pada hari Senin 15 Maret 2021 telah meninggal dunia Gloria Esther Magdalena Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Tongam M. Simanjuntak, Ibu Lautiar Boru Siregar, tutup usia 16 tahun. Dari WKJP, acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. 4 Romawi berita pembangunan. Persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini Minggu 21 Maret 2021 kita akan menyampaikan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, pukul 11 WIB, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Persembahan ini kita antar ke depan setelah sembahan kedua. Demikian warta Jumat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita minggu ini, minggu Judika, sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, ayat kelima hingga ayat yang ke-10. Marilah kita bersama-sama mendengar dan memperhatikannya. Demikianlah bunyinya. Dan tidak seorang pun yang demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sampai hari ini di dalam perjalanan hidup kita, tidak ada seorang pun di antara kita bebas dari pergumulan kehidupan. Tidak seorang pun di antara kita tidak mengalami kesulitan, kesusahan di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, sebagaimana firman Tuhan kita dengarkan hari ini disampaikan kepada orang-orang percaya yang saat itu mengalami berbagai banyak pergumulan kehidupan, ancaman karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam perjalanan hidup semestinya, itu dikatakan oleh penulis Ibrani, semestinya, bahkan kita mungkin sekarang, jika ditinjau dari waktu, ditinjau dari sudut waktu, semestinya kita semua ini sudah menjadi guru. Tetapi ternyata kita masih membutuhkan makanan susu, belum sampai kepada makanan keras. Dalam perjalanan hidup untuk menunjukkan diri sebagai orang-orang yang percaya, tidak goyah, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia, bahkan oleh banyaknya ancaman karena iman kita diingatkan pada hari ini untuk tetap melihat kepada Dia, Yesus, Tuhan kita. Dan kita sering berkata juga di dalam hidup kita, Yesus adalah yang terbaik bagi kita. Dan penulis kitab Ibrani, kalau kita perhatikan dari pasal 1 ini, dinyatakan di sana memang Yesus lebih
baik dari semuanya. Dia lebih baik dari para nabi. Dia lebih baik daripada Musa. Dia lebih baik dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kepada Yesus kiranya kita selalu datang di seluruh kehidupan kita. Dialah pokok keselamatan kita, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Dan kesitulah kita sekarang diarahkan. Yesus Kristus, Imam besar keselamatan kita, diberitahukan sekarang kepada kita, supaya dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, setiap waktu, setiap saat, dalam situasi apapun keadaan kita, kiranya kita tetap mengingat Dia. Kiranya kita tetap tidak menjadi mundur atau goyah atau beralih bahkan meninggalkan Dia karena berbagai hal-hal sulit di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus Kristus lebih baik dari segala-galanya. Dan dibicarakan di teks kita ini tentang imam besar itu. Yesus Kristus imam besar, pokok keselamatan. Apa itu imam? Dan disebutkan di sini, dialah imam yang ditetapkan oleh Allah. Itu pertama yang mau kita lihat di dalam teks kita ini. Yesus Kristus adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah untuk kita menjadi seorang imam. Bukanlah pilihan kita sendiri atau pilihan manusia, tetapi dia ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat 1 pasal 5 ini disebutkan seperti itu, bahwa setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dia dipilih oleh Allah sendiri. Itu berarti kalau mungkin kita punya cita-cita menjadi seorang imam atau pendeta dalam konteks kita, itu tidak semata-mata pilihan kita, tetapi Allah menetapkan. Bahkan penahbisan di gereja kita ditetapkan oleh Allah melalui hamba-hambanya. Imam bukanlah semacam jabatan atau pangkat yang dicari-cari oleh manusia untuk dirinya sendiri, tetapi Allah menetapkannya demi dan untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan ini dimulai pada zaman perjalanan orang Israel, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa supaya dia menyuruh abangnya Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepada Musa di tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam. Dan memang sejak saat itu ditetapkan bahwa yang menjadi imam berasal dari keturunan Lewi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan kemudian selanjutnya berjalan sesuai dengan garis keturunan. Suku Lewi memiliki jabatan imam dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi memiliki, ditetapkan untuk menjadi imam bukanlah untuk kemuliaan hormat diri sendiri, tetapi untuk Allah. Dan karena itu jangan seorang pun kiranya sebagai gereja ketika mempunyai pelayanan jabatan di tengah-tengah gereja tidak untuk mencari kehormatan diri atau menjadi prestise. Menjadi situa bukan menjadi prestise, menjadi pendeta juga bukan menjadi prestasi atau prestise di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, imam dipilih dan ditetapkan oleh Allah.
Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam, tetapi dipermuliakan oleh Allah, oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Yesus Kristus bukan dari suku Lewi, Dia dari suku Yehuda, bukan keturunan Harun, Dia keturunan Daud. Tetapi kenapa Dia bisa menjadi imam besar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi Allah menetapkannya. Sekalipun Yesus Kristus bukan keturunan Harun, bukan dari suku Lewi, tetapi disebutkan di sini Yesus Kristus, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Apakah kita mengingat siapa ini Melkisedek di dalam Perjanjian Lama? Ini memang tokoh Perjanjian Lama yang hanya sekali disebutkan di situ di dalam Perjanjian Lama. Seorang tokoh yang bertemu dengan Abraham. Ketika Abraham hendak menyelamatkan saudaranya Lot dari murka Allah di Sodom dan Gomora. Abraham bertemu dengannya. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Bahkan Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek dari segi namanya itu berarti raja kebenaran, sedek keadilan, raja kebenaran dan keadilan. Dia raja damai. Menurut peraturan Melkisedek, Yesus Kristus ditetapkan menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Imam yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus seperti Melkisedek. Dialah raja keselamatan. Dia raja damai. Imam selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Imam yang ditunjuk atas kodrat ilahi tanpa awal dan tanpa akhir. Yesus imam besar selama-lamanya yang ditetapkan oleh Allah, berkuasa selama-lamanya atas kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Dia imam yang besar, imam besar melebihi semua imam-imam besar yang ada di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Israel, orang-orang percaya. Dan dia imam besar tidak mencari kemuliaan dan hormat dengan jabatan imam yang dia miliki. Imam menjadi penghubung antara Allah dengan manusia. Imam besar itu adalah imam yang penuh simpati. Dia berempati di dalam seluruh kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, itu yang dapat kita cermati dari teks firman Tuhan hari ini. Sebagai imam besar yang sangat bersimpati atau penuh empati dengan kita, dia memahami seluruh keberadaan kita, dia mengenal kita. Berbeda dengan imam-imam besar yang lain. Memang ada catatan sebagai seorang imam, kalau kita perhatikan di ayat 2 disebutkan di situ. Dia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena dia sendiri penuh kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Melebihi itu, imam besar ini tidak punya kelemahan, tidak ada dosa pada dia, tetapi dia memahami seluruh kehidupan kita. Dia mengerti keberadaan kita. Dalam perjalanan hidup seorang imam,
dia harus selalu punya keseimbangan untuk memahami keadaan. Kalau dia orang berdosa, dia menyadari ada kesalahannya, bukan berarti dia kompromi ketika ada orang berdosa. Dia harus punya keseimbangan untuk memahami umat yang dilayaninya. Yesus imam besar itu, dia yang sangat-sangat penuh pengertian dengan kita. Dia mengasihi kita, tetapi dia sangat adil di dalam semua simpati dan perhatiannya kepada kita. Empatinya yang terdalam kita bisa lihat imam besar itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berjuang untuk kita. Bahkan dikatakan di sana dalam pergumulannya sebagai imam besar yang penuh simpati, dia bergumul bahkan merasakan seperti mau mati rasanya. Untuk menunjukkan empatinya, perhatiannya, kasihnya kepada kita, dia bergumul antara mengikuti kehendak Bapaknya atau mengikuti kehendak dia. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakmu, bukan kehendakku, kehendakku jadilah. Dia bergumul dengan sangat berat hingga dia mengeluarkan keringat seperti darah. Karena dia sungguh sangat berempati kepada kita. Yesus tidak takut dengan kematian secara fisik, tetapi dia mengalami ketakutan kalau harus terpisah dari Allah. Itu sesuatu yang menyakitkan. Ketika dia berada di salib, dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terpisah dari Allah, jauh dari Allah, itu suatu keadaan yang sangat mengerikan. Itu keadaan berarti di neraka. Yesus merasakan ketika dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dia berempati kepada kita, merasakan semua yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Akibat dosa dia harus memikul semua penderitaan itu, terpisah dari Allah. Dan dosalah yang membuat kita terpisah dari Allah. Yesus imam besar itu berempati kepada kita. Dia memperhatikan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahkan sekali lagi, kesakitan yang teramat dalam ketika kita pisah dari Allah. Yesus tahu dan memahami setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti dahulu orang-orang sebagai tujuan alamat surat ini, Yesus Tuhan mengerti, mengalami pencobaan, pergumulan yang kita hadapi. Tidak mudah untuk berjuang melawan dosa dan keinginan-keinginan kita yang sangat enak kita rasakan, tetapi bertentangan dengan Tuhan. Itu tidak mudah kita untuk melepaskan itu, apalagi sudah terbiasa dengan dosa. Sangat-sangat sulit untuk melepaskan itu. Tuhan memahami siapa, apa, dan bagaimana kita. Dan dia mengasihi, berempati kepada kita, menyertai kita di dalam seluruh pergumulan kita. Saat kita mengalami berbagai kehidupan yang sulit, marilah kita mengingat Yesus yang bergumul untuk keselamatan kita. Yesus yang benar-benar berempati kepada kita. Marilah datang kepadanya, memohon rahmat, pertolongan kepada dia. Imam besar itu sangat-sangat mengerti kelemahan dan pergumulan kita, dan dia tidak pernah menganggap remeh pergumulan yang kita alami. Kadang-kadang kita ini, kalau ada orang yang bergumul, mudah
bagi kita untuk mengatakan sesuatu kepada mereka, seolah-olah pergumulannya itu ringan. Seperti kemarin itu, mamanya si Gloria itu, yang kita dengarkan di warta Jumat tadi. Sebentar, hanya karena operasi kecil, tapi dia harus kehilangan putrinya. Sulit sekali mengatakan apapun tentang sakit yang dia alami itu. Tetapi mungkin mudah saja orang berkata, "Aku emak gudang waktu nang matian, itu emak imabere." Mudah sekali, kita nggak memahami seutuhnya apa yang terjadi di dalam dirinya. Tak heran ketika dinyanyikan waktu Tuhan yang terbaik, dia berkata, "Benar ini yang terbaik Tuhan." Dia sangat bergumul. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Imam besar itu tidak pernah menganggap remeh setiap kesakitan pergumulan yang kita alami. Dia ada menyertai kita. Kita mau belajar dari Yesus yang berempati, simpati kepada kita, tidak pernah mudah mengatakan kata apapun kepada orang yang bergumul. Mari kita belajar dari iman kita itu. Unang pamrahu kita madok manangah, tuakan di babasan parukila. Mendengar, memperhatikan jauh lebih baik daripada berkata-kata. Ketika ada saudara kita yang bergumul, datanglah, hanya mendengar saja, memperhatikan dia, dan di dalam hati kita mendoakan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita yang mau setia kepada Tuhan, mari kita belajar dari imam besar yang berempati kepada kita. Kalau kita juga di dalam perjalanan pelayanan kita mau mengikuti Tuhan, mungkin kita bisa mengalami penderitaan. Mungkin kita bisa mengalami sesuatu yang menekan kita. Tapi mari kita belajar dari penderitaan itu. Seperti dikatakan di dalam teks kita ini, sekalipun dia anak, tapi dia belajar untuk melihat semua itu di dalam penderitaan. Penderitaan tidak selalu buruk, walaupun itu menyakitkan. Tapi di dalam penderitaan bolehkah kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, dan dengan perjalanan kita mengalami penderitaan itu bisa ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan berempati, imam besar itu sangat berempati di dalam seluruh kehidupan kita untuk menyelamatkan, untuk membebaskan kita. Imam besar itu dialah wakil, sebagaimana juga fungsi imam itu menjadi wakil perantara kita kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, imam besar itu yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, imam besar itu yang berempati kepada kita, dialah wakil kita juga kepada Tuhan. Dan karena dia ditetapkan, dipilih, berempati kepada kita, turut merasakan semua apa yang kita rasakan, dia menjadi pokok keselamatan kita. Imam besar itu menjadi pokok keselamatan kita. Lebih baik, jauh dari apa yang dilakukan oleh Harun dan imam-imam besar yang lainnya. Kalau imam besar yang lainnya itu mereka membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa. Tetapi imam yang satu ini yang menjadi wakil kita kepada Tuhan, dia tidak membawa korban persembahan sebagaimana lazimnya, tetapi dia membawa dirinya menjadi korban persembahan untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dia menjadi persembahan karena murka Allah atas dosa-dosa kita. Dia Tuhan, imam besar, pokok keselamatan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita mendengar itu, kalau kita mengingat itu, kalau kita mengimani itu, apakah ada kemungkinan bagi kita yang percaya tentunya untuk meninggalkan dia karena pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupan kita? Bahkan mungkin kalau ada ancaman akan kehilangan nyawa karena percaya kepada dia. Kita diingatkan pada hari ini, imam besar itu menjadi wakil kita kepada Tuhan. Bahkan dia mati untuk menyelamatkan kita. Dialah pokok keselamatan kita. Dan inilah sukacita kita sebagai orang-orang percaya di dalam perjalanan kehidupan kita. Imam yang berempati mengalami penderitaan. Imam yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah untuk menyelamatkan kita karena dosa-dosa kita. Semoga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami, imam besar, pokok keselamatan kami, yang menyerahkan nyawamu untuk tebusan dosa-dosa kami. Tolonglah kami Tuhan semua yang mendengarkan firman-Mu ini, yang ada di dalam bait maupun yang ada di rumah atau dimanapun. Biarlah kami tetap percaya, meyakini keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami, bahkan penyertaan tempat ini yang dalam kepada kami. Engkau bergumul untuk menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, kami mengingat Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasihani kami, dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oh
Ya Bapa kami yang di surga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya supaya semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu yang datang daripada-Mu. Berkati para murid yang ingin masuk dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkati firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang yang belum percaya kepada-Mu, yang ada di sekitar kami, yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkati pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami, anugerahi mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu ini dengan segala pekerjaannya yang baik. Berkati para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang belajar firman Tuhan. Berkati segala yang kami kerjakan dan jauhkan kami dari hidup yang menyesatkan. Berikanlah hujan dan matahari pada waktunya. Kasihani dan sertai kami pada saat-saat ketakutan karena pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para orang tua tunggal, yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, mereka yang sengsara karena berbagai penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pokok kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis. Kuatkan kami melawan pikiran kami yang jahat, supaya kami layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
salam sehat untuk kita semua.